warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Wahyu Permana Aji dengan NIM B300022178. Di sini saya mau menjelaskan pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik menurut para ahli. Menurut Howard Ross tahun 1933, menurut Ross, pengertian manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Menurut Mineri tahun 1980, Mineri mengungkapkan arti dan pengertian manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan yang merupakan proses. Menurut Johnson dan Johnson dalam Farida 1996, menurut Johnson dan Johnson dalam Farida, seseorang yang terlibat konflik maka untuk menghadapinya seringkali digunakan religiusitas dalam manajemen konflik, yakni withdrawing, menghindari, forcing, memaksa, smoothing, melunak, compromising, kompromi, dan confronting, konfrontasi. Menurut Farida tahun 1996, sementara itu, Farida berpendapat bahwa pengertian manajemen konflik yang biasa digunakan seseorang adalah dominasi, domination, menyerah, capitulation, menarik diri, withdrawal, negosiasi, negotiation, intervensi pihak ketiga, third party intervention. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Fasika Putri dengan NIM B300220180. Di sini saya akan menyampaikan tentang sumber-sumber konflik. Sumber-sumber konflik dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor organisasi. Faktor manusia antara lain personil yang mempertahankan peraturan secara kaku dan timbul karena ciri-ciri kepribadian individual seperti temperamental, egoitis, dan otoriter. Yang kedua, faktor organisasi antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan tujuan, interdependensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi, hambatan komunikasi. Selain itu juga terdapat sumber konflik antara lain. Yang pertama, konflik dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu konflik pendekatan-pendekatan, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan tapi tujuannya saling terpisah. Yang kedua, konflik pendekatan menghindar, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan pada waktu yang sama dan tujuan yang mengandung nilai positif dan negatif. Yang ketiga, konflik menghindar-menghindar, di mana orang didorong untuk menghindari hal negatif tetapi tujuan saling terpisah satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Wulandari dengan NIM D300220177. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Ada 5 jenis konflik dalam kehidupan berorganisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik ini menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Dalam konflik ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan atau seperti antar manajer dan bawahan. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi
kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi. Konflik ini timbul sebagai akibat dari bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa harga barang-barang lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sia Semarani, NIM B302200183. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi manajemen konflik. Manajemen konflik terdiri dari tujuan. Tujuan manajemen konflik yaitu: yang pertama, mencegah gangguan anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran, berbagai informasi, dan sudut pandang. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta pemahaman bersama dan kerjasama. Yang keenam yaitu menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Yang ketujuh, menimbulkan iklim organisasi konflik dan lingkungan pekerjaan tidak menyenangkan seperti takut, moral rendah, dan sikap saling curiga. Yang kedelapan, meningkatkan terjadinya pemogokan. Yang kesembilan, mengarahkan pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Yang ke-10, mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi. Yang ke-11 atau yang terakhir, meningkatkan biaya pengadilan karena tuntutan karyawan yang mengajukan konflik ke pengadilan. Saya Cindy Evelyn Damayanti, NIM B300220181. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konflik dapat dicegah. Konflik dapat dicegah dengan cara yaitu: yang pertama, disiplin. Disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, yakni konflik dapat dikelola dengan mendukung karyawan untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ini sangat penting dan baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Yang kelima, objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Yang keenam, dihindari adanya kesalahpahaman. Yang ketujuh, benefit harus dibagi secara adil dan merata. Dan yang terakhir, transparansi yang perlu dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovina Bila Puspita dengan nomor NIM B300220182. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik ada 5 bagian. 1. Pengenalan, 2. Diagnosa, 3. Menyepakati solusi, 4. Pelaksanaan, dan 5. Evaluasi. 1. Pengenalan. Sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali apa masalah yang sedang terjadi. 2. Diagnosa. Setelah mengatur akar permasalahan yang terjadi, melakukan diagnosa perlu dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. 3. Menyepakati solusi. Setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi yang diambil harus seimbang dan tidak berat sebelah. 4. Pelaksanaan. Solusi yang telah disepakati kemudian harus dilaksanakan bersama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan tentu saja ikut melaksanakan solusi tersebut. 5. Evaluasi. Melakukan evaluasi bersama-sama setelah konflik selesai adalah salah satu strategi manajemen konflik juga. Dengan adanya evaluasi, konflik-konflik serupa bisa dihindari di masa depan. Itu adalah strategi manajemen konflik.